Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita pagi ini boleh berjumpa kembali lewat ibadah, sekalipun dalam ibadah online ini tetap kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan yang begitu indah ini dan berikan buat kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi ini kami boleh menghampirimu, dan kami bersyukur oleh karena kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan pimpin dan sertai kami, urapan Tuhan nyata kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga akhir, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, Tuhanlah kekuatanku, di mana Tuhan memberikan kekuatan dan kemenangan atas hidup kita. Mari kita akan angkat pujian ini. Itulah pujian kita pada pagi hari ini, bahwa kita lebih dari pemenang oleh karena kuasa daripada Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan setiap hati kita untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat sangat satu pujian, Ku Rindu Setiap Waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun
Baik, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan sampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama. Saya ingatkan terlebih dahulu, jangan lupa taati prokes dengan baik. Sekalipun kita beriman, tapi justru orang beriman saya yakin dipimpin Tuhan untuk menjaga kesehatan dengan baik sebisa mungkin. Masker gunakan dengan baik, cuci tangan sesering mungkin di saat kita keluar dan masuk dalam semua aktivitas kita. Jaga jarak dengan baik, hindari kerumunan, bahkan juga hindari makan bersama sebisa mungkin. Hari-hari ini kalau tidak terlalu penting sekali, jangan keluar rumah. Kita percaya Tuhan melindungi kita, tetapi kita juga harus percaya sungguh Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk menjaga bagaimana diri kita supaya sehat. Kalau toh kita sudah berusaha dan toh tetap kita kena paparan COVID-19 ini, itu di luar kemampuan kita. Mari kita mengawali untuk renungan firman ini kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Hari-hari ini kami boleh mendengar berita-berita tentang COVID yang semakin mewabah begitu luar biasa. Menjadi berita yang kadang-kadang menakutkan, mengerikan. Setiap hari ada orang yang meninggal karena COVID. Bahkan orang-orang yang kami kenal. Bahkan anak-anak Tuhan. Bahkan hamba-hambamu. Tentu menjadi pergumulan bagi semua. Seakan COVID ini tidak mengenal ras, suku, agama apapun, tingkat sosial apapun, kerohanian seperti apapun. Buat kami bisa memahami, buat kami bisa memaknai. Dalam kebenaran firman-Mu kami percaya Engkau menyingkapkan hal-hal yang baik untuk kami dapat menghadapi situasi ini. Makanya mohon pimpinan-Mu sepenuhnya agar kami dapat mengerti, agar kami dapat memahami dan kami mengambil sikap yang baik. Ya Roh Kudus, pimpin kami untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan memberikan hati kami, hati yang siap menghadapi hidup ini di situasi yang pandemi seperti ini. Tuhan menolong kami sepenuhnya. Terima kasih, terpujilah akan Engkau, urapan-Mu atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, tentu kita sering sedih mendengar berita rekan-rekan kita, keluarga-keluarga kita, mereka meninggal karena COVID. Bahkan rekan-rekan hamba Tuhan, kalau dipanggil Tuhan melalui COVID ini, kita bertanya kadang-kadang sikap kita bagaimana? Apakah kita menghadapinya dengan ketakutan? Apakah kita menghadapinya dengan menghakimi? Atau bagaimana kita mensikapinya? Terkadang kita memang sulit untuk membuat penilaian ini. Tapi mari kita bersama-sama melihat bagaimana sebenarnya firman Tuhan itu memberikan pesan yang baik bagi kita, agar kita bisa melakukan hidup ini dengan nyaman, berhati-hati, tapi mengerti bagaimana Alkitab itu sebenarnya menuntun kita. Mari kita sama-sama membaca Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, baik hidup maupun mati, kita ini milik Tuhan. Ayat ini dilatar belakangi dengan berbagai hal tentang penghakiman, orang yang mengimani makan sesuatu, yang tidak makan sesuatu. Hanya disibukkan, diributkan tentang hal yang sebenarnya bukan yang utama. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, sudah jangan hanya sibuk menghakimi orang, jangan sibuk menilai orang. Bukankah kita hidup ini untuk Tuhan? Kita mati pun untuk Tuhan. Hidup dan mati itu milik Tuhan. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang ada yang kita menyayangkan. Mengapa ya? Meninggalnya melalui COVID. Saya justru ingin bertanya sebenarnya, meninggal yang seperti apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan kepada kita? Melalui perang, melalui kecelakaan, melalui sakit yang lain. Seakan ini penilaian sekarang adalah kalau meninggalnya karena COVID, kok seperti tidak layak. Mungkin sama dengan peristiwa di Roma masa itu, di masa Rasul Paulus. Orang menggunjingkan, orang membicarakan, menghakimi, buat penilaian. Wah, kurang hati-hati, kurang waspada, kurang beriman. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kita bukan hakim. Kita tidak bisa menghakimi. Alkitab hanya menuliskan kepada kita, jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat selanjutnya di ayat yang ke-11 dikutip dari Yesaya. Karena ada tertulis, ya, Roma 14 ayat yang ke-11. Demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Dari ayat lanjutan ini kita bisa mengerti, bisa menggali. Bukan masalah meninggalnya karena COVID atau bukan COVID. Coba kita mengambil perenungan sejenak, menyadarkan pikiran kita. Ya. Apa hanya oleh karena COVID orang meninggal? Kan bukan. Banyak hal faktornya, penyebabnya. Ada jantung, ada demam berdarah, ada yang stroke, ya, ada yang kecelakaan, ada yang tanpa sebab yang terbukti dengan jelas, mungkin karena pembunuhan. Semua bisa terjadi, tapi intinya itu sebuah kematian. Hanya karena sekarang ini pandemi, banyak bersamaan orang meninggal. Bagaimana di negara-negara yang menghadapi perang? Apakah kita juga berkata, sayang ya dia meninggal karena perang? Tidak, Bapak Ibu. Alkitab tidak berbicara apa penyebab kematian. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup itu jauh lebih penting. Alkitab mengatakan ayat yang ke-11 dari Roma pasal 14. Marilah kita ini, hidup kita ini memuliakan Allah. Endingnya bagaimana nanti, kita tidak tahu. Tidak satu pun yang tahu. Bahkan rekan-rekan pendeta, banyak yang dipanggil Tuhan karena COVID. Apakah itu sebuah kesalahan? Saya yakin semua itu seizin dan sepengetahuan Tuhan. Maka stop menghakimi, stop menilai. Kita hanya berbicara tentang sebuah penyakit, wabah, pandemi, COVID-19 yang sekarang semakin mengkhawatirkan banyak orang. Ada varian Delta yang sungguh sangat membuat orang resah. Tapi saya yakin para medis, pemerintah,
sudah memberikan aturan-aturan bagaimana supaya tidak terpapar. Saya berharap jangan didialogkan lagi, dilakukan dengan baik sebisa mungkin. Tetapi kita tidak bisa menilai. Kalau orang itu terkena COVID, kita jangan menghakimi. Kalau orang itu meninggal karena COVID, jangan kita menghakimi. Itu mungkin cara Tuhan untuk memanggil rekan-rekan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Maka yang menjadi pertanyaan penting justru bagi kita yang masih hidup. Hidup kita untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan, jadi mati dan hidup itu milik Tuhan. Paulus menekankan bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan justru. Hidup kita ini harus kita evaluasi. Marilah kita mengevaluasi dengan jujur, apakah hidup kita ini memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan jangan selalu dibatasi, dipersempit dengan kata memuji Tuhan. Memuliakan Tuhan itu kemuliaan Tuhan yang muncul dari kehidupan kita. Itu kita memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Coba mari kita cek diri kita. Di keluarga kita, di rumah kita, Bapak Ibu saudara, kita memuliakan Tuhan enggak? Orang-orang di rumah kita melihat enggak bahwa Yesus bersama dengan kita, Roh Kudus ada bersama dengan kita, sehingga kemuliaannya nyata. Sehingga semua menunjukkan, oh ini memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Itu baru dari keluarga. Bagaimana di tempat bekerja kita, pekerjaan kita, kantor kita? Apakah kita juga orang percaya yang memuliakan Tuhan? Sehingga orang lain mengenal Kristus Sang Juru Selamat melalui hidup kita. Bagaimana di komunitas-komunitas kita? Bagaimana di saat kita punya tugas di luar? Bagaimana dengan pelayanan kita? Itu menjadi refleksi yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat di Roma, yang mereka hanya sibuk menghakimi, berbicara kematian, berbicara sakit penyakit, berbicara makanan yang boleh dan tidak boleh. Mereka hanya disibukkan itu. Tapi Rasul Paulus ingin menekankan, hidup ini harus memuliakan Tuhan. Ayo Bapak Ibu saudara kasih, jangan berbicara ketakutan karena kematian ini COVID. Hidup ini milik Tuhan. Dilakukan semuanya dengan baik. Aturan-aturan kita lakukan dengan baik. Selanjutnya, Tuhan yang punya. Tapi Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada kita, pada Bapak Ibu saudara dan saya, apakah hidup kita memuliakan Tuhan? Apakah hidup kita menjadi kesaksian yang baik? Kita bukan orang yang sempurna. Kesaksian kita tidak mungkin kesaksian yang sempurna. Tapi kita punya progres. Kita punya langkah yang baik. Hidup kita untuk Tuhan, sehingga harus memuliakan Tuhan dimanapun kita berada, kapanpun kita ada. Saya berharap Bapak Ibu menangkap hal ini, bisa memahami hal ini. Prokes dengan baik, jangan dengan sebuah ketakutan, tapi dengan ketaatan yang baik. Kalau sudah terkena, udah kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kita minta Tuhan mengerti yang terbaik. Hidup kita, kematian kita milik Tuhan. Tapi saya ingatkan, hidup harus memuliakan Tuhan. Keluarga, di pekerjaan, di manapun kita berada. Tuhan memberkati setiap kita. Jangan dengan ketakutan, tapi justru kesempatan hidup ini, ayo mari kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bukan kabar yang menakutkan yang boleh meresap dalam pikiran kami. Sekalipun kami mengerti di luar sana
Itu kabar mengerikan, menakutkan, kematian yang terus-menerus bertambah banyak. Penyakit semakin cepat melanda, semakin cepat menularkan, semakin cepat proses pemaparan yang ada. Hari ini, sekalipun berita menakutkan, kami mohon Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Tidak dengan ketakutan, tapi dengan pemahaman yang baik, mengikuti aturan yang ada dengan prokes yang ada. Kami berusaha sebaik-baiknya agar tubuh kami juga memuliakan Tuhan. Kalau toh kami harus menghadapinya situasi ini, kami menghadapi bukan dengan ketakutan, karena kami tahu hidup kami untuk Tuhan. Kematian kami pun untuk Tuhan, karena hidup kami milik Tuhan, mati pun kami milik Tuhan. Tidak ada yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bapa di surga, sesuai dengan pesan firman-Mu, buat kami mengerti bahwa hidup kami ini hidup yang harus memuliakan Tuhan. Kami bukan orang yang sempurna, tapi kami mau belajar. Dalam semua aspek hidup kami memuliakan Tuhan. Terpujilah akan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biar kebenaran firman-Mu termeteraikan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita akan mohon berkat-Nya memberkati setiap kita. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, di situasi pandemi ini, tetaplah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya. Kan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada waktunya, yang tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, pagi ini kita telah diberkati kebenaran firman Tuhan, tentu menjadikan kekuatan, penghiburan bagi setiap kita, yang mana pada pagi hari ini boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kita akan memberikan korban syukur kita, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala pemeliharaan dan pertolongan daripada-Mu. Pagi ini kami boleh memberikan korban syukur kami lewat persembahan ini. Bapa, kiranya menguduskan setiap persembahan-persembahan yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Dan biarlah persembahan kami boleh senantiasa berkenan dan layak kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, memberkati seluruh jemaat yang ada yang telah memberikan persembahan ini. Di nama Yesus kami ucap syukur dan kami serahkan persembahan kami ini. Haleluya. Amin. Mari kita akan angkat dengan satu pujian yang mengatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.